Ya, oke Bu, sudah bisa mulai ya? Sudah? Ya, baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sudah hadir semua? Sudah ya Bu? Sudah ada semua? Sudah Bu. Ya, sudah hadir Sudah semua. Ibu. Bapak, ya. Materinya sudah kelihatan? Ada. Ya. Di sini Pak Firman, bagaimana keadaannya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah. Ibu Ya, Arni. Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah, ya, Semangat. alhamdulillah baik-baik ya Ibu Arni. Ibu Nusria, bagaimana keadaannya Ibu? Luar biasa Bu, masih semangat. Ya, semangat Ibu. Ibu Elsa, mana Ibu Elsa? Bagaimana Ibu Elsa? Ya, luar biasa Bu, masih semangat Iya, Bu. iya, tetap semangat Ya. Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai materi, baiklah kita ice breaking dulu. Jadi di sini ice breakingnya kita di sini adalah diklat PSP Bapak Ibu jawab, tetap semangat, menyenangkan, dan luar biasa. Bisa Bapak Ibu? Bisa Bu. Iya. Nah, sekarang kita mulai. Ya, sekarang kita mulai. Diklat PSP. Tetap semangat, menyenangkan, luar biasa. Luar biasa. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Semoga tetap semangat semua. Iya. Iya Bu. Nah, sekarang materi yang kita bawakan pada hari ini sangat menarik sekali, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Nah, di sini tujuan yang di sini ada materi kita ini adalah untuk memerdekakan peserta didik dalam belajar tak terbatas dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut, Bapak Ibu, tentu di sini awalnya kita lebih dulu mengenal peserta didik. Nah, di sini sebelum lanjut ke materi, ada saya tanyakan kepada Bapak, apa tujuan kita dalam mengenal peserta didik sebelum proses pembelajaran itu dimulai? Coba Bapak Ibu, siapa yang bisa? Bisa diulangi Bu pertanyaannya? Ya, di sini Bapak dalam mencapai proses pembelajaran, ya, Bu. Untuk mencapai proses pembelajaran yang lebih baik, tentunya di sini kita harus lebih awal mengenal peserta didik. Pertanyaan saya, untuk apa kita mengenal peserta didik tersebut sebelum memulai proses pembelajaran? Ayo Ibu, boleh? Silakan Ibu. Ya, supaya kita tahu kebutuhannya siswa Bapak Ibu. Iya, betul sekali. Yang lain Bapak Ibu ada yang bisa menambahkan? Ibu, saya mau nambahkan. Wah, Iya, samaan silakan. sama Pak Firman. Iya, boleh Bu. Bu Nidia. Ya, oke. Saya tambahkan silakan, satu Bapak, Ibu. Iya. Itu dengan memperhatikan karakteristik peserta didik kita sesuai tingkat kemampuan serta bakat-bakat yang mereka miliki. Iya, betul. Ya, sangat bagus. Pak Firman, bagaimana? Bisa ditambahkan? Ya Bu. Saya kira dengan mengetahui kondisi awal atau kemampuan awal peserta didik, kita bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya.
Iya, Iya, Bu. bagus Pak Terima kasih, Bu. Firman jawabannya. Jadi di Ya. sini dalam mengetahui mengenal peserta didik, kita dapat mengetahui karakteristik peserta didik tersebut, kemudian mengetahui kemampuan belajarnya, sehingga memudahkan kita nantinya dalam proses pembelajaran. Nah, di sini kita lihat pada materi pendidikan yang memerdekakan, Bapak Ibu bisa lihat di slide-nya, yaitu bahwa pengajaran di sini pendidikan yang memerdekakan itu adalah kita lihat pada pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada tingkatan capaian dan kemampuan peserta didik. Nah, di sini dalam memerdekakan peserta didik dalam pembelajarannya, di sini kita melakukan suatu pendekatan belajar, ya, pendekatan belajar di mana kita mengenal lebih dalam bagaimana karakteristik peserta didik tersebut. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran itu dibuat sesuai dengan capaian tingkat kemampuan kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadi di sini proses pembelajaran, rencana pembelajaran yang kita buat itu kita lihat bagaimana tingkat kemampuan kebutuhan peserta didik dalam mencapai pembelajaran yang diharapkan. Jadi tentunya di situ kita harus perhatikan bagaimana kebutuhan peserta didik kita itu, bagaimana apa kelebihan, ada apa kekurangan, itu semua di situ perlu kita perhatikan. Kemudian di sini bentuk implementasi di sini artinya disesuaikan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, di mana di sini pada filosofi Ki Hajar Dewantara memperhatikan capaian tingkat kemampuan kebutuhan peserta didik dan sebagai acuan dalam merancang pembelajaran. Maka di sini pada pembelajaran di sini berpusat pada peserta didik. Jadi itu seperti itu Bapak Ibu. Ya, di sini yang pembelajaran yang dilakukan yang sesuai dengan capaian pada tingkat pembelajaran. Kemudian next. Kemudian di sini kita lihat bagaimana sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik. Kita lihat tujuan pengajaran dengan menggunakan pendekatan yang memerdekakan pada peserta didik itu adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi. Jadi di sini kita anak-anak peserta didik itu diberi kebebasan untuk mencari sumber-sumber belajar, misalnya pada melalui digital, Google, sumber-sumber belajar lainnya seperti buku-buku pelajaran yang relevan dengan mata pelajarannya, dan ya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian di sini peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, ya. Jadi namun dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan atau sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Jadi di sini sesuai dengan fasenya. Kemudian yang ketiga, setiap fase atau tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Jadi dari setiap fase yang kita lakukan itu ada capaian yang ingin kita capai, ya, yang mengacu pada pembelajaran kita. Nah, di sini disesuaikan dengan karakteristik, potensi kebutuhan peserta didik. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah kemajuan hasil belajar itu tentunya didasarkan pada evaluasi pembelajaran. Ya, tentunya didasarkan pada evaluasi pembelajaran atau asesmen yang disusun secara sistematik. Jadi di sini dengan asesmen yang disusun secara sistematik, tentunya kita mendapatkan di sini hasil pembelajaran pada setiap anak. Kemudian next. Ya, kemudian di sini ada beberapa tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah asesmen atau penilaian. Jadi di sini membuat asesmen ini digunakan untuk membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
Ya, jadi asesmen ini bisa dilakukan pada awal pembelajaran, pada proses pembelajaran, dan juga di akhir pembelajaran. Ya, dengan sebelumnya perlu dikenali, sebelum melakukan suatu ini, asesmen perlu dulu dikenali potensi, karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan peserta didik pada pencapaian pembelajaran anak. Kemudian yang kedua, kemudian ini yang kedua adalah tahap perencanaan. Nah, di sini setelah berhasil mengidentifikasi potensi, karakteristik, tingkat capaian, kemampuan, maka menyusun proses pembelajaran itu harus sesuai dengan data asesmen kita. Jadi di sini dalam melakukan suatu mengidentifikasi suatu potensi anak, karakteristiknya, maka dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan data apa yang kita peroleh dari identifikasi terhadap anak tersebut, gitu ya. Kemudian yang kedua, seterusnya perencanaan. Juga ini termasuk pengelompokan peserta didik dalam tingkat yang sama. Jadi di sini dalam proses pembelajaran kita lakukan bagi anak, klasifikasikan anak-anak berdasarkan pada tingkatannya, pada kemampuan anak tersebut, supaya kita mengetahui sejauh mana kemampuan anak tersebut, kita bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak tersebut, ya, sesuai dengan kelompoknya. Kemudian di sini dengan penyusunan pembelajaran yang sesuai dengan capaian tingkat kemampuan peserta didik, maka kita menempatkan peserta didik sesuai dengan pusat pembelajarannya, ya. Jadi ini yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini dalam penyusunan pembelajaran kita sesuaikan, ya, capaian tingkat kemampuan peserta didik, dan ya sama dengan menempatkan, ya, peserta didik sesuai dengan kemampuannya dalam penyusunan pembelajaran. Jadi itu saya kira itu yang saya sampaikan pada materi ini, Bapak Ibu. Sekiranya ada yang perlu ditanyakan, saya kasih kesempatan kepada Bapak Ibu. Pak Firman, barangkali ada yang mau ditanyakan. Suaranya Pak, tidak kedengaran. Pak Firman. Iya, Bu, ya. Oke. Sudah kedengaran, Bu? Iya, oke, sudah. Ya. Menarik apa yang Ibu tadi sudah bawakan. Ada satu hal yang saya ingin ketahui, Bu. Mudah-mudahan bisa silakan, Bapak. diberikan penjelasan. Ya. Apa yang menjadi kekuatan dalam menumbuhkan pendidikan yang memerdekakan di kelas? Iya. Jadi ini pertanyaan. Saya ulang, Bu, ya. Bisa, Pak. Apa yang menjadi kekuatan dalam menumbuhkan pendidikan yang memerdekakan di kelas? Iya, jadi pertanyaannya saya ulangi, pertanyaannya Pak Firman di sini, apa yang menjadi kekuatan dalam menumbuhkan pendidikan yang memerdekakan di kelas? Siapa tahu ini ada Bapak Ibu yang bisa menjawab. Saya, Bu. Ya, Ibu Nidia, ya. Menurut saya, Bu, ya. merangsang pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan minat bakat peserta didik. Iya, itu. Ya, bagus sekali, Bu Nidia. Ada lagi Bapak Ibu yang bisa menambahkan jawaban dari Pak Firman? Saya, Bu. Iya, silakan Ibu mungkin Elsa. Untuk merangsang proses pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan minat dan bakat dari peserta didik. Iya, betul. Jadi di sini, cara betul Ibu Elsa. Jadi di sini untuk menjadi kekuatan dalam menumbuhkan pendidikan kemerdekaan di kelas itu tentunya di sini kita merangsang, ya, peserta didik, minat, ya, peserta didik dalam proses pembelajaran, kemudian memperhatikan karakteristik, ya, peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuannya. Jadi kemudian di sini kita merancang proses pembelajaran yang menyenangkan, ya. Tadi yang disebutkan Ibu Widya bahwa merancang suatu pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan bakat dan minat pada peserta didik tersebut.
Jadi selanjutnya Bapak Ibu apa masih ada yang bisa ditanyakan? Saya Bu ingin bertanya, Ya, silakan. jadi dari materi yang Bu Ibu Ese. sampaikan, yang ingin saya tanyakan itu cara apa saja yang dapat digunakan untuk mengenal potensi atau karakteristik dari peserta didik Iya. untuk menerapkan pendidikan yang memerdekakan. Iya, bagus sekali pertanyaannya Bu Elsa. Baik Bapak Ibu, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Elsa? Siapa Ibu? Ibu Arni, barangkali bisa. Suaranya Ibu Arni. Ya, jadi Nah, kita harus pahami lingkungan peserta didik, kenali peserta didik lebih dalam, dan lakukan pendekatan psikologis. iya, bagus sekali jawabannya Bu Arni. Siapa tahu masih ada lagi yang bisa menambahkan teman yang lain. Ibu Nidia atau Ibu Elsa. Iya, bagaimana Bu? Iya, Oh, Pak Bisa, Ibu Firman. Elsa apa bisa menambahkan? Ya. Ya, atau Pak Firman bisa? Ya, saya kira kalau kita mau kembangkan karakter itu barangkali dalam bentuk aktivitas Bu ya. Jadi harus Iya, dilakukan dalam suatu bentuk kegiatan seperti yang bisa merangsang ya aktivitas itu iya, untuk aktivitas. merangsang ya supaya anak itu bisa memperkuat karakternya. Iya, betul. Betul Pak Firman, jadi bagus sekali jawabannya. Jadi di sini yang digunakan untuk mengenal potensi atau karakteristik peserta didik tentunya di sini dengan melihat dengan menekankan pada suatu aktivitas anak tersebut ya. Ya, betul. Kita misalnya lakukan pendekatan psikologis terhadap anak tersebut. Jadi seperti itu yang saya tambahkan. Jadi baik Bapak Ibu, jadi jawaban-jawabannya sudah bagus. Kemudian di sini kesimpulan dari materi kita yaitu bahwa pendidikan yang memerdekakan itu adalah pembelajaran yang tak terbatas di mana guru menyusun rancangan RPP sesuai dengan kemampuan peserta didik dan peserta didik diberi kesempatan untuk belajar secara tak terbatas dengan ya. Jadi seperti itu kesimpulannya. Kemudian sebelum mengakhiri materi ada pertanyaan di sini, yaitu Bapak Ibu bisa diperhatikan pertanyaannya, apa yang bisa ditumbuhkan pendidikan yang memerdekakan di kelas? Saya ulangi pertanyaannya Bapak Ibu. Ya, saya ulangi. Apa yang bisa ditumbuhkan pada pendidikan yang memerdekakan di kelas? Bisa Bu, saya Bu. Ya, silakan Pak Firman. Yang bisa barangkali ditumbuhkan itu adalah karakternya ini anak-anak ini Bu. Iya, Jadi betul. ya, jadi saya ya karakternya barangkali Bu yang iya, anak-anak betul. Yang pertama dulu kita lihat adalah karakter peserta didik tersebut. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Mungkin Bu, selain karakter juga kita kita juga harus bisa menumbuhkan motivasi dari peserta didik. Iya, yang kedua itu adalah motivasi. Ya, betul, betul Ibu. Selain karakter, ada motivasi. Kemudian yang lain, apa masih ada yang lain, Bapak Ibu? Mungkin itu Bu, menggunakan model pembelajaran yang memerdekakan. Oh iya, menggunakan model pembelajaran yang memerdekakan. Betul Ibu Arni. Iya. Jadi di sini dengan model-model pembelajaran yang memerdekakan itu peserta didik ya bisa menggali pengetahuan-pengetahuan
yang dapat diperoleh melalui beberapa sumber. Ya, jadi seperti itu Bu Ardia. Jadi jadi jawaban Bapak Ibu sudah bagus semua. Jadi sebelum saya mengakhiri materi ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Mari. Doa selesai. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua ya. Ya, kita merefleksi. Ibu Ya, Elsa bisa mari. merefleksi Bu Elsa. Ya, oke, baik Bu. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk merefleksi pembelajaran kita pada saat ini. Menurut saya materi yang Ibu sajikan itu sudah baik, sudah jelas, dan dengan materi yang telah Ibu sajikan dapat menambahkan wawasan saya tentang materi ini. Terima kasih, Bu. Oh ya, terima kasih banyak Ibu Elsa. Ya. Oke, sudah selesai ya? Ibu, iya, sudah selesai. Terima Tidak kasih direkam lagi. semuanya. Ya, oke. Kalau laptop kita ambil laptop